Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Kaum muslimin jamaah zuhur Masjid Pusdai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah, alhamdulillah atas segala nikmatnya dan juga pertolongannya sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, juga melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan insyaallah kita sambung dengan upaya kita untuk saling mengingatkan kepada jalan kebenaran, kebaikan dan kesabaran. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan sampai pada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh di dalam kehidupan, baik dalam kaitan manusia sebagai bagian dari makhluk sosial, manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup, tumbuh, memiliki kebutuhan ekonomis, juga dalam kaitan manusia sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan lain sebagainya. Bahkan tak luput dari hal yang terkecil bahwa kita adalah juga bagian dari keluarga kita, sehingga seluruh contoh-contohnya itu menjadi uswah untuk kita. Uswah kita sebagai orang tua dalam kaitan uswah kita sebagai ayah dari anak-anak kita, sebagai bagian dari pasangan kita, suami untuk istri-istri kita. Kemudian juga bagian dari kita adalah seorang guru untuk anak didik kita dan seterusnya. Jadi semuanya adalah hal yang dalam hal ini contoh itu tidak lain hanyalah Rasulullah SAW. Apalagi dalam ibadah, Bapak Ibu sekalian. Ibadah tentulah dia adalah Nabi, panduan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ada yang istimewa di bulan suci Ramadan itu. Di antaranya adalah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian di dalam surah Yunus, surat yang ke-10 ayat 57 juga diungkapkan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Dari dua ayat ini, Bapak-Bapak sekalian, kita bisa menarik paling tidak ada 4 fungsi Al-Quran untuk manusia. Yang pertama adalah sebagai hudan, petunjuk. Yang kedua, kalau di dalam surat Yunus itu yang kedua adalah syifaun, obat atau penawar. Jadi petunjuk, hudan ya, kalau di dalam Al-Baqarah 183 yang kaitan dengan ibadah saum itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, hudan kemudian bayinat, penjelas. Kalau di dalam surah Yunus ya, itu yang pertama mau'izah, pengajaran. Nah ini memang beda objek yang dipanggil. Kalau di dalam Al-Baqarah itu ya ayyuhalladzina amanu di awal ya, kaitan dengan bahasa. Tapi kalau di surah Yunus ya ayyuhan nas. Nah berarti kalau demikian sebetulnya Quran ini untuk seluruh makhluk, semua manusia tanpa kecuali, baik muslim maupun non muslim, karena panggilannya adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi hebatnya redaksi yang digunakan di dalam ya ayyuhan nas itu adalah yang pertama mau'izah. Jadi bentuknya pengajaran saja, konsep-konsep yang bisa mengantarkan manusia itu hidup selamat dunia akhirat. Tapi lain dengan kalimat amanu. Kalau sudah ada ungkapan atau kalimat amanu, maka fungsinya lebih mendalam lagi.
dia adalah hudan, dia adalah syifa, warahmah, dan juga pemelihara untuk manusia. Hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana Quran sebagai petunjuk, atau bagaimana Quran ini bisa menjadi petunjuk untuk manusia? Tidak lain caranya adalah dengan memahaminya, mempelajarinya, kemudian melaksanakannya. Jadi setiap bentuk-bentuk syariat atau perintah-perintah di dalam Al-Quran itu harus kita laksanakan. Karena tidak mungkin petunjuk itu ada, atau tidak mungkin sesuatu menjadi petunjuk kalau kita tidak paham, tidak mengerti. Jadi kalau misalnya kita, ini contoh kecil Bapak sekalian, kalau kita misalnya dalam sebut saja misalnya ada bentuk pendidikan ya, kalau di anak-anak itu di waktu di SMP, di SMA ada tanda jejak misalnya ya, di pramuka itu. Nah, itu kan biasanya ada petunjuk. Nah, terus di petunjuk itu biasanya juga ada beberapa keterangan-keterangan. Nah, kalau kita tidak mengerti keterangan itu bagaimana? Kan tidak mungkin kita bisa tertunjuki. Jadi Quran itu penuh dengan hikmah, penuh dengan informasi-informasi yang bisa menyelamatkan manusia. Tapi tidak akan jadi petunjuk kalau tidak dipahami. Jadi langkah yang pertama tentu adalah harus memahami. Paling tidak Bapak Ibu terjemahannya dibaca. Jangan sampai nanti pas kita baca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu sedang menyinggung diri kita, tapi karena kita tidak paham ya lurus-lurus saja gitu ya. Sebagai contoh, kalau Al-Quran misalnya kita dengar ada imam membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad, itu berarti kan mantapkan akidah kita, kan itu pesan untuk kita, mantapkan akidah kita. Tidak ada yang kita mohon ampunannya kecuali Allah, tidak ada yang kita mohon keluasan rezekinya kecuali Allah, tidak ada yang kita mohon pertolongannya kecuali Allah, tidak ada yang kita takuti siksa azab kecuali dari Allah. Jadi itu berarti sudah matang. Kalau misalnya kita masih membaca Qul huwallahu ahad tapi mintanya, percayanya pada benda-benda atau percayanya adalah karena pertolongan manusia semata, itu berarti belum selesai akidahnya, belum selesai pemaknaan dari surah Al-Ikhlas itu. Sederhana sebetulnya. Nah, jadi ini dipahami. Karena kaitan kita dengan Quran itu interaksi yang pertama kan membaca. Kalau sudah bisa membaca, naikkan levelnya menjadi memahami, tafhim. Jadi tilawah, tafhim. Kalau sudah memahami berarti tanfidz, laksanakan, lakukan, karena semuanya pesan untuk kita. Ketika imam membaca ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, itu kan pesan. Tahukah kamu siapa yang hidupnya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip agama, yang tidak sesuai dengan al-Islam, yaitu orang-orang yang tidak peduli. Jawabannya kan ada di situ, yang tidak peduli pada anak-anak yatim, yang tidak mau membantu orang yang memang punya kebutuhan justru harus dibantu, fakir miskin dan lain sebagainya. Nah, kalau kita misalnya tidak peduli pada fakir miskin, pada duafa atau pada yatim, tidak ada program, tidak ada usaha untuk bagaimana kita juga bisa berbagi dengan mereka, yang membantu meringankan istilahnya ya, apa yang menjadi tanggungan mereka ya, karena orang tuanya sudah tidak ada, atau karena memang orang itu sebatang kara, sudah lanjut usia dan lain sebagainya. Nah, ini berarti kan jelas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Karena ungkapannya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahu enggak? Ini secara teori ya, karena aro'a yara'u itu melihat dalam pengertian harus juga dengan berpikir. Di Quran itu ada kata nazara, melihat, tapi itu nazara biasanya menyangkut soal yang sifatnya eksak ya, kasat mata, bisa dilihat, nazara yang dulu. Ada juga melihat dalam pengertian ro'a yara'u, nah itu melibatkan pikiran. Jadi disitulah kita harus cermat. Sebetulnya siapa yang membutuhkan, siapa yang tidak, itu bisa dikaji. Nah, jadi Quran akan menjadi petunjuk kalau dipahami kemudian dilaksanakan.
Itu tahap yang tanfiz. Nah, barulah setelah itu kita usahakan Quran itu dihafal. Yang keempat adalah berarti menghafal, tahfiz Quran, dipindahkan ke dalam hati kita. Lalu ta'lim, mengajarkannya kembali, dan terakhir baru tahkim, berpedoman. Nah, ini semuanya dari awal sampai akhir sebetulnya juga bagian dari kita berusaha ya, menjadikan Quran sebagai pedoman dan sebagai bagian dari kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kalau kita juga cermati lagi kata syifa'ul lima fi sudur. Quran itu fungsinya juga sebagai penawar, penyembuh ya, apa yang ada dalam dada kita. Para mufassir abad-abad yang lalu ya, karena mufassir itu ada mufassir abad awal, ada masa pertengahan, ada juga mufassir-mufassir yang pada saat ini ya, mufassir kontemporer. Ketika memahami kata syifa itu dalam beberapa tafsir diungkap hanya pada batas yang sifatnya tadi dalam dada itu. Jadi sifatnya adalah mengkoreksi moral atau mental. Ya, yang kikir, yang sombong, yang ingin selalu misalnya mendapat perhatian orang itu diluruskan niatnya. Jadi mengkoreksi, syifa, penyembuh. Ya. Atau juga kaitan moral. Orang itu misalnya berbuat zalim, tidak adil, tidak jujur, itu juga moral. Itu dikoreksi oleh Quran. Jadi Quran itu sebagai syifa. Kalau kita pelajari, kita teruskan, ya, kita gali mendalam, itu akan ada muncul pengajaran-pengajaran yang memang bisa menyembuhkan hati. Kalau manusia secara umum memang awalnya hanya pengajaran saja. Ini konsepnya ini. Ya. Tapi kan Quran itu perlu ditafsirkan, perlu dipahami lebih mendalam, dikaji. Karena Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan hudan di situ karena menggunakan tanwin hudan. Ya. Maka berarti ini petunjuknya bersifat umum, apapun. Dalam bahasa Arab untuk kata benda itu ada yang ditambahkan al, ada yang tanwin. Jadi kalau misalnya kitabun berarti buku itu umum, kitab itu umum, apapun bisa ya, dipahami sebagai kitab. Mau kitabnya kitab matematik, mau biologi, ya, mau kitabnya fisika, itu kitab semua. Ya. Tapi kalau sudah al-kitab pakai alif lam itu berarti sudah spesifik menunjuk pada makna Al-Quran. Itu biasa dalam Al-Quran. Juga dengan kata hudan. Hudan petunjuk apa ya, semua ya. Kaitan kita dalam ibadah, hidup bersosial, bagian dari keluarga, kemudian juga kaitan dengan soal-soal ekonomi, muamalah yang lainnya, itu semuanya petunjuk. Nah, Quran memberikan itu semua. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi syifa itu pada mulanya hanya meluruskan akal, misalnya ya, cara pandang yang salah tentang tauhid akidah diluruskan oleh Al-Quran. Lalu mental ya, yang malas-malas itu oleh Quran digedor untuk juga betul-betul bisa memanfaatkan waktu, misalnya disiplin dalam keinginan, program, itu Quran jelas. Sebagai contoh wal asri itu kan disiplin waktu. Kemudian ada ungkapan faida faraqta fansab, itu disiplin program. Jadi tidak ada ya kualitas yang dibangun oleh Al-Quran itu kualitas yang biasa-biasa, ini menjadi manusia unggul. Hebatnya begitu. Itu mesti diyakini. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jangankan mengatakan misalnya ada keraguan ya, sedikit saja kalau kita mempertanyakan ini benar nggak sih isinya, ini benar nggak dari Allah, ini itu juga sudah tidak boleh. Karena raibun itu adalah ragu ya, yang secara matematis mungkin 0,5%. Ada ragu yang setengah-setengah ya, syak, bahkan ada ragu yang lebih banyak ragunya dibanding yakinnya, itu adalah zon, sangkaan. Tapi Quran itu la raiba, jangankan setengah ragunya, 0,5% aja nggak boleh atau nggak pantas. Kenapa? Ya karena dia adalah petunjuk dan isinya semua kebenaran ya, yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah, syifa itu kalau sekarang para ulama, misalnya Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Qayyim, dia mengatakan bahwa syifa itu bukan hanya sebatas yang sifatnya non materi. Jadi bukan hanya sebatas mental, tapi juga fisik. Jadi Quran itu bisa membantu mempercepat kesembuhan fisik kita.
Sakit apa ya? Sakit apa saja. Cuma persoalannya nanti ada di teknisnya. Karena Quran sebagai penyembuh secara fisik, mengobati fisik kita, itu beda cara kerjanya dengan obat ya, menyembuhkan. Bidang medis memberikan resep untuk menyembuhkan satu penyakit, itu beda cara kerjanya. Tapi dua-duanya bisa jadi obat, Bapak Ibu. Ya. Sekarang sudah ada penelitian bahwa kalau misalnya seseorang itu mendengarkan Al-Quran, bacaan Qurannya murotal, atau dia membaca Quran selama 3 jam sehari, itu memberikan efek pada tubuh yang luar biasa. Dia akan lebih sehat dibanding orang yang tidak baca Quran. Itu sudah ada penelitiannya. Nah, ini temuan-temuan ilmiah semacam ini kan berarti memang temuan-temuan itu membenarkan, ya, begitu, membenarkan apa yang selama ini ada dalam Al-Quran, bahwa Quran itu syifa, tidak hanya secara mental, tapi juga bisa ke fisik. Cuma persoalannya berbeda di teknis cara kerja obat itu. Kalau dari dokter kita kan berarti resep, kemudian diminum, itu cara kerjanya, maka kemudian membantu penyembuhan. Tapi kalau Al-Quran bukan berarti Qurannya disobek lalu dimasukkan ke dalam air, tapi bagaimana suara Al-Quran itu memberikan efek pada sistem otak kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, manusia itu sangat dipengaruhi oleh apa yang masuk dari telinganya dan apa yang dilihatnya. Pasti itu. Karena suara itu bisa memberikan dampak pada sistem sel saraf kita. Sebagaimana kalau kita sakit, ya, kemudian banyak orang mendoakan semoga sembuh ya Pak, mudah-mudahan sehat lagi Pak, olahraga Pak, pokoknya sabar, itu ujian dari Allah, sambil dijalani, ikhtiar saja berobat, nanti sembuh. Makin lama makin banyak Bapak Ibu, suara itu masuk ke telinga kita tuh makin optimis. Itu sebabnya kenapa ya, orang yang sakit ya, itu kewajiban orang yang mendengar ya, yang melihat itu mendoakannya. Kan ada ya doa kalau kita misalnya mendengar saudara kita sakit atau tetangga kita sakit, didoakan. Karena doa itu suara. Nah, jadi yang berpengaruh itu gelombang suaranya pada otak kita. Dalam penelitiannya ternyata berbeda Bapak Ibu sekalian. Orang yang membaca Quran sir ya, dengan tidak bersuara, dengan orang membaca Qurannya itu jahar, bersuara, itu beda hasilnya ke otak kita, termasuk ke sistem tubuh kita. Jadi aliran darah, sistem pernapasan, itu semuanya bergerak ketika kita membaca Quran. Jadi merespon, tubuh itu sudah merespon, karena yang dibacakan ini adalah ayat, sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Itu petunjuk, rahmat, pemeliharaan. Nah ini insya Allah, jadi bagaimana supaya Al-Quran ini bisa betul-betul tadi berfungsi ya, memberikan petunjuk, kemudian menjadi obat, bahkan tidak hanya obat secara mental begitu ya, sikap-sikap yang putus asa gitu ya, kemudian sikap-sikap yang merasa dirinya lebih dan lain sebagainya, tidak perlu buat orang lain, itu dikoreksi oleh Al-Quran. Moral, mentalnya dibenahi, cara pandangnya, akalnya dibenahi, tapi juga ternyata sampai ke fisik itu bisa berpengaruh Al-Quran. Jadi, tapi tadi sepanjang ada syarat ya, baca Qurannya, satu harus benar makhrajnya. Karena kalau makhraj itu kalau salah berarti bergeser arti. Jadi penyebutan atau pelafalan bunyi kha, za, ha ya, itu ternyata sudah langsung tersambung ke sistem peredaran darah kita, sistem pernafasan kita, luar biasa itu. Ya. Jadi ketika kita menyebutkan misalnya ya dalam kalimat yang kita sering baca dalam sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu semua sistem tubuh kita Bapak Ibu sekalian, dari mulai aliran darah ya, kemudian detak jantung, sistem pernafasan itu merespon. Dan kita yakin kalau memang di Quran disebutkan bahwa itu syifaun, pastilah dia akan punya efek menyembuhkan. Satu harus makhrajnya benar, panjang pendeknya konsisten madnya gitu ya, kemudian juga kapan berhenti, kapan sambung, olah nafas kan itu. Jangan dipaksakan bacanya satu Fatihah, satu kali bacaan Fatihah itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sampai waladhdallin habis nafas. Pertama tidak konsisten bunyimannya. Kedua tidak memiliki dampak pada tubuh. Saya yakin bacaan semacam itu tidak akan memiliki dampak pada tubuh. Atau yang biasanya biasa-biasa, tidak bertenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu juga enggak berdampak. Harus benar ucapannya. Itu pasti berdampak. Jadi syarat bahwa itu menjadi syifa, obat baik mental maupun fisik adalah satu, bacanya benar ya, sesuai dengan ilmu tajwid, makhrajnya, sifat hurufnya dipelihara, dijaga. Yang kedua, dibaca ikhlas karena mencari ridha Allah lillahi ta'ala ya. Kita menghafal Quran bukan karena kita ingin mendapat pengakuan orang lain bahwa kita hafal sekian juz, tidak ya. Kita hafal Quran atau kita baca Quran bukan ingin dilihat atau dipandang kita ini lebih soleh, enggak, tapi semata-mata adalah karena kita ingin dekat pada Allah. Insya Allah itu lebih terasa sekalian ya. Jadi baca Quran harus bertenaga, benar ya, kemudian ikhlas dan jahar, disuarakan, karena ketika disuarakan nanti si telinga pun merespon ya. Gelombang suara itu masuk ke telinga, kemudian dirubah jadi getaran, getaran dirubah jadi cahaya. Jadi di otak itu Bapak Ibu sekalian sudah bukan lagi suara tapi cahaya yang terus menerus dalam otak ini berkelibatan gitu, dengan apa yang dibaca oleh kita. Nah, dalam penelitiannya ada 3 kelompok. Satu kelompok mendengarkan bacaan Quran, mereka adalah muslim tapi tidak faham bahasa Arab. Kelompok yang kedua itu adalah muslim dan faham bahasa Arab. Kelompok yang ketiga non muslim. Lalu diperdengarkanlah Al-Quran pada 3 kelompok itu, dipisahkan dan diuji hasilnya bahwa ya, orang yang tidak faham Al-Quran, artinya orang non muslim yang sama sekali tidak faham Al-Quran dan bukan muslim, itu sudah ada perubahan dalam fisiologi tubuhnya itu 30%. Itu menurut penelitian. Bayangkan kalau yang faham. Maka benarlah kalau Rasul ya bersabda, innaman laisa fi jawfihi ayatun minal Qur'an kal baiti kharbi. Barang siapa yang tidak ada dalam tenggorokannya Al-Qur'an, maka tubuhnya seperti rumah yang rusak. Kal baiti kharbi. Jadi Nabi bandingkan, analogikan ya, bahwa tubuh manusia itu kalau tidak sering dibacakan Al-Quran di dalam tenggorokannya, jadi tidak sering baca Quran gitu ya, maka tubuhnya itu akan seperti rumah yang rusak. Sehebat apapun tubuhnya, sebagus apapun pakaiannya, pokoknya kalau tidak ada bacaan Al-Quran dalam tenggorokannya, kata Nabi, kal baiti kharbi, rawahu Tirmidzi, seperti rumah yang rusak. Berarti kan ada sambungan ya. Di satu sisi para ilmuwan, para peneliti meneliti hasilnya bahwa ternyata ada dampak. Kalau orang baca Qurannya jahar akan begini hasilnya. Kalau dia hanya mendengar saja akan begini hasilnya. Kalau dia membacanya sir, diam-diam begini hasilnya di otak itu terus. Saya ingat dengan hadis tadi, orang yang tidak baca Quran itu ternyata seperti rumah rusak. Jadi benar-benar bisa berpengaruh pada tubuhnya. Berarti syifa itu bisa fisik, bisa non fisik, obat. Selanjutnya adalah warahmah. Rahmat itu tentu namanya pemeliharaan ya, karena kasih sayang itu kan diberikan dalam bentuk pemeliharaan. Tidak ada cara lain bahwasannya Quran dan Nabi Muhammad itu paket, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita ingin menjadikan Quran sebagai petunjuk, maka juga harus melihat Nabi Muhammadnya, bagaimana dia melaksanakan Al-Quran itu. Karena diungkapkan dalam surah Yasin ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Jadi itu paket bahwa Nabi dibekali dengan petunjuk itu Al-Quran, itu paket tanzilal azizir rahim yang diturunkan dari Allah SWT yang maha kuat, maha hebat. Nah, yang terakhir agar Quran itu menjadi petunjuk, menjadi obat buat kita, memelihara buat kita, itu juga minimal dalam penelitiannya Bapak Ibu ya, dibaca atau diperdengarkan oleh kita ke orang lain, atau kita mendengar bacaan Quran itu 3 jam sehari. Itu baru berefek. Nah, sekarang kita baca Quran berapa jam? Subuh misalkan 4 lembar, itu nggak nyampe lah setengah jam. Atau kalau setengah jam misalnya 5 lembar setengah jam, berarti zuhur harus tambah lagi setengah jam, habis isya setengah jam,
atau isya karena tadarus sejam, masih 2 jam Pak, masih kurang, minimal 3 jam. Itu menurut penelitian ya, karena sudah diuji gitu. Minimal kata 3 jam kita mendengar Al-Quran, baru Quran akan memberi efek pada tubuh kita, pada mental kita, pada sistem jaringan sel saraf kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting buat kita sekarang adalah mari kita upayakan agar di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan ini tentu dosis membacanya makin banyak ya. Begitu. Tambah lagi porsi bacanya gitu, tidak hanya tadarusan saja tapi mungkin subuh ya. Kalau nggak membaca ya memahami artinya. Pokoknya learning Quran saja, belajar Al-Quran. Mau membaca, mau menghafal begitu ya. Terus diulang-ulang, mau mengkaji, mencari satu ayat saja kemudian cari tafsirnya apa sih ayat ini, itu juga sudah bagus. Maka insya Allah fungsi-fungsi Al-Quran tadi, Quran sebagai hudan, sebagai penjelas, wabainati minal huda wal furqan, pembeda ya. Kan akan beda nanti orang yang lebih dekat, lebih sering dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, dengan orang yang tidak bersama Al-Quran, itu akan beda. Atau dalam surat Yunus tadi itu sebagai mau'izah, pengajaran-pengajaran, konsep-konsep, kemudian syifa, obat dalam hati kita, obat lima fis sudur, mental, moral, akal diperbaiki, tapi juga ternyata fisik pun bisa ya. Dalam penelitiannya Bapak sekalian, Dr. Abdul Kahel itu meneliti kanker. Jadi dalam 3 bulan ya, penyintas kanker itu diperdengarkan kepada mereka, katanya itu selama 3 bulan Al-Quran. Dan tadi ya, per hari itu minimalnya 3 jam terus diperdengarkan Al-Quran. Nah lama-lama ternyata si kankernya itu pecah. Itu luar biasa itu penelitian. 3 bulan, dalam 3 bulan kankernya sembuh ya, karena tadi. Nah jadi obat itu ada 2, bisa jadi secara medis atau juga yang kaitan dengan Al-Quran sebagai syifa. Tinggal nanti cara kerjanya yang berbeda gitu. Yang satu adalah medis, berarti kita beli resep, obatnya diminum. Tapi kalau Al-Quran, baca, fahami, perdengarkan atau baca sekian jam, apalagi paham artinya, itu pasti berefek ke tubuh. Demikian, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan berkah semua, diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa betul-betul dekat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi pengingat dan penguat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.